Fragmen ini terinspirasi dari tema Harnas Sekolah Minggu 2025. Dari generasi ke generasi berdasarkan firman Tuhan pada Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Kisah ini menggambarkan kehidupan suatu rumah tangga anak Tuhan yang selalu menanamkan firman Tuhan dan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarganya setiap hari. Mari kita saksikan bersama-sama. Mari kita buka di dalam Alkitab kita. Kita akan baca dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca berurutan mulai dari Enda, Clara, Alex dan Mama yang terakhir. Oke anak-anak, jadi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita harus selalu ingat firman Tuhan kemanapun kita pergi, di mana kita berada, dan bersama siapa saja kita bergaul, harus selalu ingat firman Tuhan ya. Iya Pak. Nah, sudah tuh ketong baca Alkitab, Bapak bilang, ingat ya? Iya. Oke, adik-adik, mas sekarang kita siap-siap pergi di sekolah sudah. Selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke anak-anak, sekarang kita mau belajar huruf A sampai C. Ini huruf apa anak-anak? A. Ini B. Kalau ini C. Oke anak-anak, pelajaran selesai. Sekarang buka bekal lalu makan. Teman-teman, beta bawa ayam. Teman-teman, beta bawa jajan. Teman-teman, beta bawa telur enak. Teman-teman, aku bawa ayam goreng sama mie. Kebias bawa apa? Desen bawa apa-apa. Kasihan. Jadi bisa jangan dekat katong. Yang bagi itu bisa lihat-lihat kamu saja. Kasihan. Teman-teman, jangan begitu. Yang saya bawa bekal, mari makan deng beta. Anak-anak, kenapa ribut? Ini Ege bisa bawa bekal. Benar itu ibu guru. Ibu guru bet minta maaf.
Present bawa makanan tapi ang berbagi dan beta. Aduh anak-anak, berbagi itu indah. Elsa, Tiara, Delano, tidak boleh begitu ya. Nanti kalau ada makanan lebih, kan bisa berbagi. Iya. Selamat pagi anak-anak. Iya anak-anak, semuanya duduk rapi. Jangan ada yang menyontek. Hari ini kita akan belajar tentang berkalian 5. Anak-anak sudah hafal kan? Sudah hafal. Iya, bagus. Kali ini Bapak hanya mau uji 2 orang saja. Mekin, coba kamu sebutkan perkalian 5. Mekin, besarin suaramu. Bapak kenapa dengar? 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5. Mekin, semalam kamu belajar atau tidak? Belajar Pak Guru. Bapak tahu kamu belajar, tapi pagi semalam kamu bermain game. Makanya kamu belajar hanya setengah. Betul atau tidak? Iya Pak Guru. Ya sudah, Bapak maafkan kamu. Tapi kamu harus belajar lebih giat lagi. Jangan sampai terulang. Baik. Satu orang lagi yang laki-laki. Alex, kamu. Iya Pak Guru. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35. 8 kali 5, 40. 9 kali 5, 45. 10 kali 5, 50. Ya sudah, Bapak yakin kalian semuanya sudah belajar. Sekarang Bapak akan uji kalian semuanya. Masing-masing keluarkan buku dan pensil kalian. Masing-masing tuliskan gelar kalian 5. Iya. Ya anak-anak, Bapak keluar dulu. Jangan ribut dan jangan ada yang menyontek. Berusahalah sendiri. Nanti Bapak kembali lagi. Hei Alex, lihat dong. Jangan Iska tadi Pak Guru bilang jangan nyontek. Pelit. Iya Pak Guru yang ada, dia juga yang tahu. Jangan terlalu sok pintar. Bukan begitu, nanti kita belajar sama-sama. Sekarang lagi ulangan jadi jangan nyontek. Iya, betul itu Iska. Sekali-sekali baju saya apa-apa. Bukan begitu. Nanti teman-teman jadinya harap gampang dan jadi malas-malasan. Itu tidak baik. Kenapa itu? Tidak pada ngumpul. Bapak bilang apa tadi? Jangan ribut dan jangan ada yang menyontek. Tadi siapa yang menyontek? Ayo jujur. Anak-anak, kalau saya bisa, saya juga menyontek. Setelah ini kita akan belajar sama-sama lagi. Bisa selain bertanya pada teman-teman yang bisa. Tapi nanti setelah ulangan. Ayo, sekarang semuanya kumpul hasil. Lalu tadi siapa yang bantu teman-teman menyontek? Maggie, lain kali jangan seperti itu. Itu tidak mendidik. Nanti teman-teman jadi kita malas belajar.
Iya, Pak. Sekarang, Alex bikin kelompok, lalu belajar bersama, saling membantu. Iya, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, Toto ada teman baru. Ibu perkenalkan teman baru kali ini namanya Abi. Abi pindahan dari Beta. Semuanya kasih hai buat Abi. Hai Abi. Ya sudah Abi, kamu dulu disampaikan sana. Ya Ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akan berdiskusi tentang perangi. Jadi, Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama katanya Eja, kelompok kedua katanya Ken, kelompok ketiga katanya Jo. Masing-masing kelompok 3 sampai 5 orang. Siap, Ibu. Juan, sini dengan Beta. Ken bete ose. Oke. Abi, Ose juga dan Katong. Oke. Pas 4 orang, Ibu. Semua sudah datang kelompok? Sudah, Ibu. Oke, tugas anak-anak adalah silakan berdiskusi apa penyebabnya pelangi. Ibu akan kembali dalam 10 menit dan masing-masing kelompok harus presentasi sambil beribut. Siap, Ibu. Nanti biar Abi saya kerja semua. Abi nanti kerja semua ya. Tapi ini kan tugas kelompok. Iyo, saya kerja. Sini sampai gitu. Anak baru dilarang membantah. Hei Ken, jangan begitu. Baru kenapa? Itu ada gampang. Nanti kamu saya mengerti apa-apa. Iya, Ken itu sikap sembahyang. Clara, urus kelompok sana. Ketemu sesama teman harus saling mengingatkan. Jangan suka campur-campur orang ke urusan Clara. Ini juga proses belajar Ken, karena nanti ujian. Masih lama, Samo. Ih, kamu nih dikasih tahu tapi saya dengar pendapat orang. Wih, anak itu cerewet macam ibu-ibu. Sudah, stop sudah. Stop sudah, jangan beribut. Ini off-speakingnya. Wih, masuk ya. Tengok dia sana. Oke, anak-anak, selesai dulu. Sudah, Ibu. Ya sudah, kalau begitu kita mulai presentasinya. Mulai dari kelompoknya Eja. Siapa yang presentasi? Saya Ibu. Ya, silakan Eja. Menurut kelompok kami, pelangi terjadinya karena adanya pembiasan dan pembenturan cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Oke, bagus. Nah, kalau kelompok Jo bagaimana? Silakan Jo. Menurut Jo dan teman-teman, pelangi terjadi saat sinar matahari bertemu dengan air hujan. Jadi, ketika sinar matahari bersinar di atas sisa hujan, maka air hujan akan merefleksikan cahaya dan membiaskan bermacam-macam warna. Ya, bagus. Jawaban Joshua dan teman-temannya lebih lengkap. Ibu guru suka. Sekarang kelompoknya Hakim. Siapa yang presentasi? Abi. Ya, silakan Abi. Bu Guru, Abi minta maaf, Abi belum selesai mengerjakan. Loh, Ken, kamu kan ketua. Kenapa belum? Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Kenapa belum selesai? Izin Ibu Guru, kelompoknya Ken belum selesai karena Abi sendiri yang mengerjakan. Ken dan teman-teman yang lain hanya bermain. Aduh Ken, kamu nih ya, Ibu kasih hukuman karena tidak bertanggung jawab.
Setelah pelajaran selesai, kamu dan teman-temanmu bersihkan kamar mandi. Aduh, ibu guru yang hukuman yang lain sah. Aduh, kamar mandi tuh paling badaki. Iya, ibu guru, kas bersih kasar. Tidak ada tapi-tapi, tidak ada yang kasih salah Abi. Ini juga menjadi pelajaran buat kalian semua untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Semuanya boleh pulang, terkecuali kelompoknya Ken. Iya, ibu. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, ada yang ketemu anak-anak. Jangan ketemu di lapangan. Ini, tadi dekat situ ada uang berapa? Saya juga bisa tahu uang berapa gitu atau baris. Tapi kayaknya ini uang kas apa? Ambil saja. Kayaknya kan cek tas-tas saya bisa tahu ada yang berlari penjual. Oke. Mari. Disuruh hasilnya. Kayaknya kau kan jualan apa? Ini baru kemana kapan? Habis baru kamu ini jual berapa ini? Mahal kali. Ambil sah. Ambil. Enggak sih. Wih, kamu ada kenapa? Ini dosa itu orang tuh barang. Itu dia serang HP. Sempat kau kata ambil sah. Masing-masing dah kau sama rata. Kamu kira kata masih disogok kan? Kembalikan sana itu orang punya. Kasihan namanya bisa kerja sendiri. Kakak tetap lapor kamu. Kamu ini bertobat. Anak apa ini anak? Pak Guru kayak gitu ya. Dua-dua nih angka ikut dan dia sudah tunggu barang. Kau tuh sudah berdoa tapi kamu mau sebut kantong. Keterlaluan. Orang tua tiga nih pengen melapor ya. Ino, Ya Pak, kita minta maaf, Ipus, Kaji, kita minta maaf. Ya, kita minta maaf nanti kita kasih kembali uang HP ini. Iya, dimaafkan. Ya beta kasih maaf, tapi angka jangan begitu ya. Beta dan mama papa juga sudah cari uang, bukan ada salah. jangan diulangi lagi anak-anak. Ya Bapak. Aku tuh bisa punya sakit gila. Paksa, ada uang lain Musto. Ino, Ya Pak, bercanda saja. kalau begitu mari kamu semua ke bapak ke ruang BK. Ya Pak. Oke, sebelum kalian tidur, mari kita mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan sepanjang hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah, anak-anak, tadi bagaimana di sekolah? Tadi bagaimana di sekolah? Tadi tidak berbagi dengan teman mama. Oh, lo kalau Alex? Tadi teman Alex ada yang mau nyontek tapi Alex tidak mau kasih contekan. Lah, Nona, Clara, tadi bagaimana? Kalau Clara tadi di sekolah ada teman yang ngerjain teman baru. Clara tegur tapi akhirnya dong dapat hukum dari ibu. Oh, iyo. Lalu kakak Ena bagaimana? Tadi bete mana ada yang mau nyuri mama, tapi bete gordong, dia mau sogok beta, cuma bete bilang simbol begitu karena itu menyusahkan teman.
Itu tuh. Ya anak-anak, jadi apa yang dong buat tadi itu baik, itu apa yang Tuhan ajar dalam firman Tuhan. Jadi ingat seperti yang ayat Alkitab yang sering ketong baca, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ingat selalu firman Tuhan dan lakukan. Ya anak-anak. Tuhan berkati semua ya. Sebelum ketemu istirahat, mari ketemu berdoa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Demikianlah fragmen singkat ini. Harapan kami, kehidupan anak-anak Tuhan juga akan selalu terinspirasi dari firman Tuhan yang telah didengar. Bukan saja mendengar, tetapi melakukan. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menanamkan nilai-nilai firman Tuhan, keluarga, komunitas, dan gereja. Baik sebagai orang tua, guru, bahkan kita anak-anak dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan akan terus dimuliakan.